AI kan tidak tidur, tidak pernah sakit. Sekarang kalau saya hadirkan TikTok influencer dalam bentuk virtual human, pertama saya nggak gaji dia, kedua dia nggak istirahat, gitu. Jadi apakah TikTok influencernya akan hilang? Kemanakah bonus demografi menuju Indonesia emas tahun 2045? Apa yang bisa dikembangkan sehingga orang tua itu bisa menggunakan AI untuk menjadi berkat buat anak-anak dan keluarga? Apakah AI akan menjadi sahabat Anda yang sejati, yang mengerti Anda, yang memahami apa yang sedang Anda lalui dan dapat menasehati, mendengar keluh kesah Anda dan menemani Anda dalam pergumulan? Sounds like a film. Memang benar. Pernah ada film Her hanya beberapa tahun silam. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? Wow, kita memasuki era seperti ini, di mana kecerdasan buatan akan menggantikan peran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Google dengan projek Astra dan OpenAI lewat ChatGPT 4o telah membuka pintu bagi AI yang bukan sekedar cerdas tetapi hidup. AI agents ini bukan sekedar teknologi, mereka menjadi sahabat baik, menjadi counselor dan psikolog, menjadi guru yang sangat cerdas dan mahir. Tidak hanya berfungsi sebagai lawan bicara, tetapi mampu merespon dengan meniru emosi dan gaya manusia. Bahkan mereka bisa tertawa, bisa ngobrol, atau bernyanyi layaknya manusia. Apple kini bermitra dengan OpenAI dengan mengintegrasikan ChatGPT ke dalam produk-produknya, menandai era baru Apple Intelligence. Jadi Siri bukan lagi sekedar assistant. Siri menjadi teman yang siap membantu tanpa sentuhan jari. Elon Musk mengancam melarang perangkat Apple di perusahaannya. Kenapa? Melalui akunnya di X, aka Twitter, Musk menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran keamanan yang tidak dapat diterima. Ia menilai bahwa privasi pengguna akan terancam. Apakah benar demikian? Well, setiap hari interaksi kita dengan AI meninggalkan jejak digital yang tak terhindarkan. Mulai dari pencarian online, pembelian hingga hiburan yang kita nikmati. Ini akan pasti disusul dengan pengawasan di level yang belum pernah ada dalam sejarah. Dan membawa kita kepada era integrasi, di mana seluruh kehidupan kita dapat dilacak dari berbagai sudut. Apakah akan terjadi erosi dalam hal kebebasan demokratis yang mau tidak mau kita harus terima? Itu pertanyaan yang sangat penting yang harus dipikirkan baik-baik. Lalu apa pengaruh dalam hal nilai dan moral terhadap kita semua? Menurut ahli kesehatan anak dari UNICEF, anak-anak di seluruh dunia sudah mulai menggunakan AI termasuk gaming online, social media, dan berbagai platform internet dan berbagai macam aplikasi. Dan diperkirakan bahwa ini akan meningkat secara sangat tajam di bulan-bulan apalagi tahun mendatang, di mana itu semua akan menciptakan ketergantungan pada teknologi AI. Ini akan segera terjadi. AI agents dengan segala kecerdasan yang sangat super dan ketangkasan yang sangat cepat dapat memberi pandangan dan nilai yang mungkin saja tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita menuju kepada era di mana antara yang real dengan yang palsu sangat sulit untuk bisa dibedakan. Menjadi blended, di mana sudah tidak bisa lagi dibedakan antara keduanya. Apa jadinya generasi anak ke depan? Dan saat kita sudah nggak tahu lagi yang mana yang real, yang mana yang otentik.
apakah kita akan tanyakan kepada AI juga? Minta dia yang memberitahu kita jawabannya. Bagaimana saat kita ditarik ke dalam kepompong virtual antara AI dan sosmed? Dibungkus dalam dunia virtualnya dia. Mungkin di dalam pendidikan dan di dalam pekerjaan atau di dalam privasi di rumah. Tetapi di situ algoritma dapat akses otak kita. AI agents ini yang terus mengasuh kita, memberitahu, ya, menganjurkan, mengusulkan, dan mengatur hidup kita, keputusan kita, langkah-langkah kita. Apakah nanti kita, orang tua, heran kalau anak kita muncul dengan pandangan, dengan perspektif, persepsi, nilai, pengertian yang berbeda daripada kita? Habis dia dicelup, direndam dalam kepompong ini selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia muncul dengan watak dan persepsi dan pengertian yang berbeda. Dan dengan kecerdasan yang sebentar lagi ribuan kali lebih cerdas daripada Anda dan saya, akan pasti terjadi manusia akan kehilangan pekerjaan dalam skala besar. Bila AI bisa lakukan yang lebih baik, kenapa pakai manusia? AI kan tidak tidur, tidak pernah sakit, tidak sakit hati. Dia tidak pernah gosip. Dia kerja 3 shift, nggak ada keluhan. Tidak ada dia minta overtime, minta uang lembur, atau libur. Dia nggak pernah minta. Dan kita tidak perlu bayar dia. Bahkan tidak ada PPh 21. Bila terjadi pengangguran besar-besaran, kemanakah bonus demografi menuju Indonesia emas tahun 2045? Wow. Untuk membahas ini sudah bergabung bersama dengan kita Pak Rudi Hidayat. Beliau adalah CEO dari V2, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital reality audio visual. Nah, sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya mau ingatkan Anda untuk like, untuk subscribe di channel Jawaban. Itu penting sekali untuk menolong kami, menolong kita dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Rudi, shalom, selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Shalom Pak, selamat, terima kasih. Pak, gimana nih dengan munculnya AI agents? Kita tahu bahwa keuntungannya di mana-mana, banyak perusahaan berbondong-bondong untuk menunggangi terobosan-terobosan teknologi ini. Tapi kalau boleh sebentar Pak, kita bicarakan dulu downside-nya. Karena downside suka dikubur demi short term gains. Menurut Pak Rudi, ada nggak hal-hal yang perlu kita waspadai saat ini? Iya, memang ya kalau secara dari sudut bisnis pasti AI ini kan jadi tools ya Pak. Jadi menurut saya memang ada hal-hal yang kalau kita bicara tools, ada tools yang bisa membantu, ada tools juga bisa kadang-kadang merusak gitu ya. Makanya kenapa ada virus dan antivirus. Nah, bicara soal AI menurut saya sekali lagi kita bicara dari sudut pandang, angle-nya mau kemana, yang kita mau pakai untuk apa. Jadi keseharian kita mungkin di rumah, di kantor, ataupun mungkin dalam sosial, di gereja dan sebagainya gitu kan. Tapi pada prinsipnya saya memandang AI bukan sebuah jawaban, tetapi sebuah tools. Itu yang kalau dari sisi saya secara pribadi, Bapak. Tapi apakah dia adalah tools? Ada yang mengatakan bahwa pisau bisa dipakai misalnya untuk kulitin jeruk atau bisa dipakai juga tikam lawan kita. Tetapi ini pisaunya hidup gitu. Jadi munculnya menurut Mustafa Sulaiman, artificial intelligence adalah semacam spesies digital. Dia adalah sebuah kehidupan kecerdasan. Nah, jadi ini berbeda dengan teknologi di masa lalu. Menurut Pak Rudi bagaimana? Iya, tadi seperti saya bilang, tools itu kan bisa membantu, bisa merusak. Kita tahu mungkin awal-awal film, saya rasa tahun 84 gitu ya, tentang Terminator ya. Mereka punya sebuah AI komputer kan, Skytrack kalau saya tidak salah.
yang akhirnya tadinya membantu untuk bisa ya dalam kehidupan manusia, malah akhirnya jadi dia membunuh manusia dalam film itu. Ya tentu saja, makanya dalam hal ini kalau saya bicara mengenai AI, ya harus kita benar-benar memang sama-sama menjaga, artinya apakah AI ini jadi merusak generasi ke depan dengan mereka menganggap segalanya jadi lebih mudah lalu mereka tidak mau belajar, atau sebaliknya generasi Gen Z milenial kita malah mereka exciting. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang mereka sangat ahli dalam NLP misalnya, Natural Language Processing, sehingga dari situ mereka mengembangkan AI yang luar biasa. Mereka membuat misalnya not to land meeting AI, kan itu sangat membantu. Ya, itu tidak, tentu saya tidak merusak gitu kan. Tetapi sekali lagi makanya angle-nya, fungsinya, nah yang ini yang harus kita waspadai dan kita arahkan kemana arahnya bagi generasi-generasi, terutama generasi Gen Z milenial, di mana sudah lebih dari 50% penduduk Indonesia, 280 juta ya, mereka 140 juta lebih katanya Gen Z milenial. Ya, jadi tools-nya bisa membantu atau tools-nya juga bisa merusak. Kalau sampai AI itu dipergunakan untuk kejahatan, scam, ya kan, mencuri data, ya itu bisa jadi terjadi kan gitu. Ya, saya juga setuju sekali bahwa bisa ke kiri, bisa ke kanan. Cuman mungkin salah satu yang kita perlu pikirkan adalah kecepatan di dalam dunia AI itu sendiri, di mana lompatan-lompatan dalam hal kecerdasan dan kapasitas itu menjadi lompatan yang hampir garisnya itu hampir lurus ke atas sekarang. Lompatan yang fantastis dalam waktu hanya beberapa minggu atau beberapa bulan, sehingga orang khawatir bahwa kita hilang kendali, bahwa memang ini akan terlalu cepat, kita nggak bisa lagi untuk kontrol artificial intelligence. Menurut Pak Rudi bagaimana? Iya, memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Saya masih ingat begini, saya ambil contoh dulu. Ketika saat itu mungkin kalau Indonesia kan kita tahu dulu ada namanya ojek gitu ya. Mereka tiba-tiba lahirlah sebuah online sistem yang membantu bagaimana kita memesan ya kendaraan gitu kan, artinya Gojek dan Grab dan lain-lain. Awalnya semua pasti menentang, wah ini pasti penghasilan para istilahnya para orang-orang yang dibawa seolah akan hilang. Padahal terjadi ketika krisis COVID, malah posisi ya online kayak semacam Gojek dan Grab kan malah membantu, dan mau tidak mau memang itu harus dihadapin. Sama seperti AI saya rasa memang kecepatannya sangat cepat, dan di mana sektor manapun ya, kalau kita lihat tech company lah semuanya sudah Microsoft, Google, Amazon ya kan, semua mengarahnya sudah ke sana, dan produk-produk misalnya apapun lah jenis produk sekarang sudah punya AI istilahnya. Ya harus kita hadapi, tetapi bagaimana sekarang ya kita menghadapi menggunakannya dengan baik. Pasti tentu itu baik lagi kan, kembali lagi how can we learning educate people gitu. Jadi buat saya AI ini dengan kecepatan tentu yang memang nggak bisa dihindari dan harus dihadapi, dan kita harus masuk dalam wave-nya AI, tetapi nah tinggal kita ya bagaimana kita bisa berparalel dengan ya satu sisi adalah humanismenya, dari istilahnya kan AI ini kalau kita boleh bicara, oke lah mirip manusia, tapi kan nggak punya juga sentuhan hati. Ya nggak, humanismenya kan pasti beda. Walaupun sekarang sudah banyak human AI yang sekarang sudah diciptakan, mereka sudah seperti ya logatnya, gayanya, bercakapnya seperti manusia, tetapi paling tidak ya kita diciptakan Tuhan dengan situasi yang berbeda, seorang manusia yang punya roh gitu kan. Jadi balik lagi ibaratnya ya hadapilah dengan gelombang AI yang sangat cepat ini. Tentu kecepatan learning kita juga harus lebih baik, artinya gitu. Ya, Pak Rudi pakai istilah wave, kita harus masuk dalam wave-nya. Cuma kekhawatirannya adalah wave-nya itu kalau tsunami itu kan pasti merusak Pak, kalau terlalu overpowering. Ada namanya Mustafa Sulaiman, dia kan pendirinya dari Google DeepMind, yang kemudian dia bangun company, saya lupa namanya, yang mulai hasilkan AI agent. Sekarang dia pegang AI di Microsoft. Dia menulis buku namanya The Coming Wave, dan dia mengumpamakan itu seperti tsunami. Dia sendiri yang istilahnya the head of the game, yang cutting edge, yang paling depan ya, di garis paling depan daripada AI, sebenarnya punya kekhawatiran yang sangat dalam bahwa
kita sedang menciptakan monster yang tidak bisa dikekang di era yang akan datang. Ada yang mengatakan bahwa AI nanti akan menyumbang banyak lahan pekerjaan yang baru, tetapi yang pasti dia akan lenyapkan banyak sekali pekerjaan yang sekarang ada gitu kan, seperti tadi saya cerita. Nah, antara pekerjaan ini yang lenyap dengan pekerjaan yang mungkin baru nanti akan muncul, kalau jaraknya terlalu jauh kan pasti ada keresahan sosial dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sekarang Pak menghadapi era di mana banyak sekali orang mungkin bisa kehilangan pekerjaan? Iya, iya artinya kalau kita bicara tadi wave tsunami yang tadi Pak Max sampaikan bahwa bagaimana sebenarnya alert kita tentang tsunami kan istilahnya kalau benar-benar ada badai tsunami ya kita kan harus alert. Ada satu fenomena yang memang bisa terjadi gitu kan dan ini memang ada sekarang memang sudah terjadi ya ibaratnya. Tapi buat saya adalah pemikiran saya seperti misalnya dulu waktu saya analogikan lagi. Waktu misalnya pintu tol menjadi e-tol. Wah, semua orang kehilangan pekerjaan katanya, betul kan? Yang jaga tol hilang pekerjaannya. Tapi saya percaya juga maksudnya dengan kondisi e-tol kan juga memudahkan transportasi buat semua orang gitu kan. Dan ini yang menurut saya ya yang terjadi dalam hal AI kadang-kadang kita berpikir ya saya ingat Jack Ma gitu kan bahwa ya memang maksudnya orang semua kekhawatiran dengan waktu itu dengan online shopping. Bagaimana dengan offline shopping? Wah, berarti bermasalah dong. Ternyata no. Offline shopping tetap orang harus laksanakan karena ada experience. Online shopping juga sangat membantu, dua-duanya berjalan. Jadi buat saya AI ya dengan kondisi yang saat ini ada memang kreativitasnya dari sisi kita menghadapi AI itu harus ada. Jadi artinya menggunakan ya tsunami yang ada ini ya tadi itu memang kecepatannya jadi yang harus kita berlomba-lomba terus learning experience edukasi ya itu yang menurut saya ya nggak boleh stop apalagi kayak kami di bidang teknologi gitu kan kami sangat-sangat juga menghadapi situasi ini pasti kita sangat banyak berpikir gitu kan. Kemarin kami coba melakukan misalnya begini TikTok yang 24 yang istilahnya bekerja 24 jam kan susah. 3 jam manusianya harus istirahat. Sekarang kalau saya hadirkan TikTok influencer dalam bentuk virtual human. Pertama, saya nggak gaji dia. Kedua, dia nggak istirahat gitu kan. Jadi, apakah TikTok influencernya akan hilang? Menurut saya ya, belum tentu juga gitu. Mungkin dengan segala macam kreativitas yang ada, penggabungan virtual human dengan human juga bisa dilakukan. Gitu ya contoh juga misalnya kami akan membuat nanti ke depannya sebuah podcast yang misalnya interviewernya adalah virtual human yang kita bekali dengan NLP platform ya database gitu ya yang dia ya di segmen tertentu. Tapi lagi-lagi saya melihat bahwa tidak berarti semua pekerjaan yang mungkin akan ada yang hilang di sisi lain, tapi kuncinya satu, kreativitas. Kalau kreativitas kita ada, saya yakin akan ada lagi nih lowongan yang kita nggak pernah kepikir mungkin sebelumnya. Jadi argumennya ya kan? Pak Rudi adalah dengan inovasi-inovasi yang baru itu yang kita nggak bisa tebak, kita nggak bisa lihat juga akan dibukakan banyak juga hal-hal yang experience atau hal-hal yang baru juga gitu ya, yang akan menyumbang mungkin pekerjaan yang baru atau kesempatan yang belum pernah. Pak, saya mau tanya, kita beralih kepada bagaimana kita ya umat Tuhan ya, kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, gereja, bagaimana kita bisa menunggangi tsunami ini, menunggangi teknologi ini untuk kita perjuangkan amanat agung, untuk kita perjuangkan kebenaran, untuk kita hadirkan kerajaan Allah di era yang akan datang. Iya, kalau saya melihat begini, contoh gereja sekarang ini kan banyak sudah dulu nggak punya aplikasi, akhirnya punya aplikasi. Dengan punya aplikasi mereka punya data. Tapi sebenarnya kalau sekarang sudah bicara ada AI, harusnya dengan
kita adopt AI dalam misalnya database kita buat tahu pertemuan gereja, pertemuan jemaat, lalu mungkin AI informasi yang sifatnya ya harus terlibat di dalam misalnya keseharian organisasi gerejanya misalnya. Saya yakin kita bisa lebih banyak bisa memantau istilahnya pertemuan gereja dan lain-lain dengan lebih cepat daripada mungkin selama ini kita hanya sekedar ada gereja yang dari konvensional tradisional bikin punya apps, tapi ya just apps, habis itu sudah sekedar apps doang. Tapi yang sekali-kali kita lupa adalah sebenarnya analisanya kan. Nah kalau analisanya banyak juga gereja yang memang mungkin tidak mempersiapkan R&D yang memang seperti di Office. Kalau Office kan mereka melihat dashboard, big data. Tapi apakah gereja sudah ke arah sana? Nah mungkin dengan AI bisa membantu big datanya ini bagaimana, oh ternyata misalnya dengan kita mengkategorikan misalnya dengan AI kita bertemu artinya oh jemaat kita ada 500.000, 2.000 orang. Ini dengan usia age-nya lebih banyak mungkin 60% Gen Z milenial. AI-nya akan lebih banyak mungkin mendorong konten-konten yang berhubungan dengan Gen Z milenial, misalnya contoh. Atau gereja itu 80% orang-orang yang mature, gitu ya. Atau mungkin juga bisa lagi daerah. Oh ternyata walaupun dia gerejanya di Jakarta Barat misalnya, ternyata banyak orang-orang yang dari Tangerang misalnya, atau dari sisi mana teritorinya misalnya. Nah ini AI ini harusnya kita adaptasikan gitu di dalam menurut saya ke sana gitu. Nah dalam misalnya ini mengembangkan kan ya supaya kita lebih luas gitu. Jadi jangan sampai gereja akhirnya ya cuma sekedar itu doang punya apps, that's all gitu kan, nggak ada punya analisanya. Ya perlu untuk decision making kan, untuk kita bisa analisa dan ambil langkah strategis ke depan. Sekarang kalau kita beralih kepada family Pak, karena kita tahu medan pertempuran gereja di era akan datang adalah Senin Sabtu, di mana itu adalah pengaruh terbesar yang terus masuk di dalam kehidupan keluarga dan juga tentu anak-anak. Bagaimana ini kita harus melangkah Pak? Kira-kira apa yang bisa kita perjuangkan sehingga ada satu pengaruh yang terbaik untuk generasi anak ke depan? Mungkin Pak Rudy punya ide, ada konsep apa yang bisa dikembangkan sehingga orang tua itu bisa menggunakan AI untuk menjadi berkat buat anak-anak dan keluarga. Iya, pertama artinya ada dua kondisi orang tua ya Pak. Satu pasti ada orang tua yang dia gaptek, satu lagi orang tua yang memang mungkin dia lebih modern. Tapi paling tidak menurut saya both of the parents situasi seperti itu pun tetap kita harus orang tuanya harus ngerti juga tentang AI, learning juga tentang AI. Karena kalau enggak dia tidak mengerti sesuatu yang dia maksudkan untuk diajarkan kepada anak, malah dia nggak ngerti sesuatu gitu, yang ngerti tentang AI. Kedua, menurut saya passion anak harus diketahui juga. Kebanyakan gini sekarang, kalau saya melihat anak-anak ini mereka suka main games. Tapi begitu main games, tahu nggak gamesnya games apa? Gamesnya tentang pembunuhan, gamesnya tentang sesuatu yang kayak sifatnya gitu kan. Pokoknya itu perang-perangan membunuh orang supaya dapat poin. Nah itu kan akhirnya nanti jadi beberapa pengaruh pasti. Tentu saya dengan pertumbuhan, apalagi kalau mungkin anak-anak itu masih usianya 7, 10, 12 tahun gitu yang mereka belum bisa mengolah. Nah, bagaimana ini juga kita bisa tahu passionnya dari si anak ini mengembangkan. Saya ada seorang anak yang memang saya kenal dia kebetulan orang tuanya ayahnya tidak ada, lalu dia seneng games, akhirnya malah ibunya baik sekali memikirkan sampai disekolahkanlah ke luar ke Jepang dia. Di Jepang tahu sendiri kan ada ya games, lalu ya mungkin cosplay dan segala macam. Tapi anak ini memang dilatih sama ibunya untuk begitu hobinya main games, dilatih sama ibunya untuk dia belajar bagaimana dia bisa menciptakan games gitu. Jadi ibunya mendorong itu. Kalau ibunya sebagai parents dia nggak dorong itu, anaknya jadi salah kaprah nanti. Gamesnya tentang pembunuhan, gamesnya tentang misalnya dia harus berlomba-lomba mencari harta, akhirnya jadinya salah kaprah kan. Nah ini menurut saya perhatian kita juga. Yang ketiga adalah mengenai bagaimana kita mengajar yang paling penting menurut saya, karena di era AI ini jangan terlalu gampang men-share privasi data, ya kan? Kadang-kadang ini anak-anak yang suka lupa gitu loh. Jadi isi data, mau masuk apa isi data, tapi tanpa melihat atau mencoba memverifikasi misalnya apakah aplikasi ini atau AI ini benar-benar memang terjamin gitu kan.
atau jangan-jangan itu scammer semua, That's misalnya great. seperti itu. It's a great Jadi idea. artinya perhatian Yeah. kita orang tua antara attention, Yeah. learning, ya dua-duanya dilakukan, Pak. Dan kenapa ya tidak kita gunakan AI untuk memberi kita standard rating, memberi kita informasi mengenai isi daripada games atau konten daripada apa yang masuk di HP anak-anak kita, sehingga kita tahu skornya. Sebagai orang tua ya kita tidak harus telusurin itu semua. Ada AI yang bisa telusurin itu semua dan pop back dengan semacam skor ya, atau semacam gambaran mengenai isi daripada game atau sosmed atau apa yang anak kita sedang view ya mungkin tidak berkenan ya, yang tidak kita mau gitu. Something like that, Pak, di mana AI bisa lakukan jauh lebih cepat daripada misalnya mama atau papa yang gaptek tadi itu. Dia juga mau telusuri juga nggak bisa, tapi AI dalam waktu hanya detik bisa beritahu kepada kita, oh ini ada isinya LGBTQ misalnya, atau ini ada isinya violence yang berlebihan dan seterusnya. So I think that's a great idea. Tapi bagaimanapun juga Pak Rudi, saya pikir kita umat Tuhan harus all out, kita harus involved. Kita yang harus dirikan company-company seperti V2, kita harus terlibat, kita harus yang membuat game, kita yang harus membuat solusi, dan kita harus ada di dalam industri AI secara proaktif dan agresif, karena kita nggak hanya bisa menjadi penonton, Pak Rudi. Saya memberi kata terakhir kepada Pak Rudi, mungkin nasihat atau arahan buat kita orang Kristen, bagaimana kita mesti bersikap di era AI. Silakan, Pak. Iya, kalau buat saya pertama ya carilah implikasi positif dari sebuah teknologi apapun itu. Mungkin sekarang kita kenal namanya AI. Kita nggak tahu lagi mungkin 5 tahun lagi apa lagi sebutannya gitu, karena AI ini tiba-tiba muncul ketika mungkin 2 tahun lalu malah orang ngomongnya metaverse gitu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa bagaimana kita selalu harus mencari hal yang positif. Sebuah teknologi AI ini harus dijadikan tools. Ya, kedua adalah bagaimana kita harus tetap learning. Karena edukasi sangat penting. Baik dari parents, baik dari seorang anak, kita mengajar mereka maupun juga lingkungan. Ya, makanya kami juga di kantor kami selalu melihat peluang AI dari segi bisnis yang memang bisa positif dan monetize gitu ya. Tapi bukan berarti kita mencari AI yang hal-hal untuk mencari keuntungan yang kayaknya malah di luar dari normal. Nah, ketiga ya memang buat kita semua umat Kristen ya doronglah kita anak-anak muda ya dimanapun lingkungan kita, di gereja, di sekitar kita, anak-anak Gen Z milenial yang sudah lebih dari 54% penduduk Indonesia, untuk mereka didorong mengembangkan ilmunya, Betul. AI ke arah AI yang ya menjadi produktif. Betul. Itu aja sih Pak Bang. That's great. Pak Rudi, terima kasih nasihat yang sangat praktis dan bagus buat kita semua. Terima kasih, all the best di V2 dan semua produk yang sedang Bapak kembangkan untuk nanti kita semua pakai di hari-hari yang akan datang. Nanti kalau saya datang ke mall, saya lihat Bapak punya future human yang arahkan saya kepada sashimi yang terenak di mall itu. Saya tahu Pak Rudi yang di baliknya. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak, God bless. Kita berada di era yang baru yang memang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. AI adalah teknologi yang mengambil alih dan bisa cepat sekali mengontrol segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Kontrol apa? Dengan kecerdasan yang super seperti ini, AI sebenarnya bisa lakukan apa saja. Yang penting kita memiliki sikap hati yang benar. Di 1 Tesalonika pasal 5 ada sebuah peringatan yang firman Tuhan berikan buat kita semua. Dikatakan, apabila mereka katakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Hingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, karena itu saudara, kita waspada, kita berjaga-jaga, kita itu melihat ke depan, dan kita benar-benar kita menaungi, membimbing, dan kita melangkah ke depan dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena ada firman Tuhan di kitab Matius pasal 28 di mana Yesus berkata, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Yang penting kita itu jangan kecil hati. Jangan mundur. Jangan kita terlalu pesimis juga. Kita melihat ke depan dan percaya bahwa ada Tuhan di depan kita. Ada Tuhan sekarang bersama dengan kita. Dan Dia akan pasti menyertai kita senantiasa. Seorang remaja putri berusia 20 tahun memiliki bakat fashion yang luar biasa. Karyanya dipakai oleh selebriti terkenal seperti Asmiranda, Melly Goeslaw, dan Tara Basro. Namun, apa yang membuatnya memutuskan berhenti dari SMA? Kita saksikan kisahnya berikut ini. I realized my potential di fashion. Aku yakin Tuhan akan menolong aku menjadi international fashion designer yang membanggakan. Dia udah kasih talenta aku, negara ini, the fashion industry. I know aku akan salah satu orang yang jadi tokoh yang bakalan ada di history books. Hai, nama aku Faith. Tahun ini aku umur 20. Aku sekarang lagi kuliah fashion design tahun kedua. Sekitar mulai SMP itu suka kayak ngeliatin inspirasi dari yang bisa dibilang agak antik-antik, aneh-aneh gitu. Terus memang aku berani make yang out of the box gitu. Terus lama-lama dari situ lebih into fashion lagi. Kenapa yakin banget di fashion? Karena I know my potential, I know my ability, confident dalam itu. My parents selalu bilang, kalau memang suka sesuatu, tekunin aja, jalanin terus. Dan sampai di titik ini memang belum jauh, tapi aku yakin banget dan bisa move forward. Orang tua aku, papa mama itu, mereka benar-benar supportive banget. Karena aku ini gak lulus SMA, aku memang quit, lanjut fashion aja. Sampai kelas 11 quit sekolah. Memang pasti ada sedikit discussion, tapi di situ mereka bilang ya kalau memang yakin banget dan bisa ya go for it. Faith itu dia tuh seneng banget sama gambar. Gambarnya tuh lucu-lucu gitu kalau lagi sketch kartun atau apapun gitu. Nah dari situ ya udah pokoknya saya sebagai ibu mau jadi apa besarnya, just go for it. Asalkan kamu mahir di bidangnya, itu aja sih yang kita bilang sama Faith untuk kamu terus gali apapun potensi kamu. Ya akhirnya dia menemukan yaitu fashion dan dari situ ya terus pokoknya kita selalu ingetin kamu harus finish strong. Ya sebagai orang tua pastinya pingin punya pattern buat anak-anaknya bagi para orang tua. Tapi mereka pun juga seorang manusia yang dilahirkan secara natural, punya potensi talenta sendiri. Tapi kita ayo cari tahu, mengenal anak kita lebih dalam. Kayak saya juga sulit sebenarnya dengan waktu dan sebagainya dan kaku orangnya. Tapi we value them. Pandai-pandai kita dekat dengan mereka, get closer to them. Kita yang harus inisiatif mendekat ke anak-anak, cari tahu apa kesukaan mereka. Tuangin semua value-value yang baik kepada mereka. Cepet banget nangkepnya. Gimana kalau kita yang diktator atau apa? Duh males banget gak sih kalau anak-anak dengerin orang tua yang kayak gitu? Karena kita juga pasti pernah ngalamin hal itu kan. Dan kita tuh rasanya sebel dan gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita berdua gak mau jadi orang tua yang seperti itu. Kita harus punya
tren sendiri lah untuk mereka. Oke, aku sekolah mulai tahun 2020. Sampai sekarang sih puji Tuhan lumayan ada project lah. Namanya Monaco Magazine. Itu pertama kali dapet buat photoshoot majalah. Photoshoot Melly Guslow juga pernah. Pernah juga sama Asmiranda bikin baju custom untuk waktu itu acara anniversary-nya RCTI. Satu kali karena ada dari photoshoot sebelumnya, baju aku dipinjam sama Harper's Bazaar, dipinjam untuk waktu itu Tara Basro yang make. Terus pernah juga ikutin event sponsorin baju untuk Miss Global waktu tahun lalu di Bali. Terakhir Oktober lalu ada namanya Tangerang Fashion Parade. Dalam menjalani pekerjaan ini tentu kan pasti nggak mudah. Memang dari awal aja memang nggak ada yang mudah banget gitu. Kita tetap berjuang tapi jangan lupa Tuhan. Jangan selalu pakai kekuatan sendiri doang. Selalu ingat He's always there for us. No matter what, Dia juga selalu ada sama kita. Kekuatan kita terbatas. Allah yang tidak terbatas itu sangat diperlukan oleh kita, khususnya sebagai orang tua, untuk kita bisa membawa anak-anak kita kepada potensi mereka. Kitab Titus 2 berkata, biarlah kita ini menjadi teladan yang baik. Apa yang telah kita tabur di dalam kehidupan anak-anak, itu akan membawa masa depan yang indah bagi mereka. Karena itu, firman Tuhan berkata, mari kita andalkan Tuhan di dalam segala hal. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Saat ini ada banyak sekali kebutuhan kita sebagai orang tua untuk membawa anak kita kepada Tuhan dengan hikmat-Nya Tuhan. Dan mari sebagai orang tua, tinggalkan apa yang kita pikir itu adalah pengalaman. Itu adalah kemampuan. Dan izinkan hikmat Tuhan, kemampuan ilahi yang ada di dalam kita diaktifkan untuk kita bisa membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Saat ini saya undang para orang tua yang Anda berkata, aku kehilangan akal, aku tidak mampu. Karena keadaan zaman ini sungguh sangat membuat anak-anak mungkin mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Mari kita minta hikmat Allah untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Saya undang para orang tua, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sebagai orang tua kami datang kepadamu. Kami sangat sekali penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Engkau yang sumber hikmat itu, kiranya curahkan kepada kami kemampuan di luar dari apa yang kami mampu untuk kami membawa anak-anak kami kepadamu. Dan saat ini, para orang tua, buka kedua tanganmu dan izinkan Tuhan mengulurkan hikmat-Nya, mengulurkan kasih-Nya, mengulurkan kemampuan-Nya untuk kita boleh membawa anak-anak kita kepada Tuhan dan mereka boleh mencapai masa depan yang indah. Dalam nama Yesus terima kasih, hikmat, kemampuan Allah untuk anak-anak kita boleh berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Tidak selalu mudah, sesuatu yang bahkan kelihatannya gampang saja, ternyata sampai ke situ ada prosesnya, ada kesulitan, ada kesukaran. Tetapi satu hal, bila kita lakukan sambil mengandalkan Tuhan, pasti tidak akan kecewa dengan hasilnya. Nah, setelah kita berdoa
saya percaya ada terobosan yang menanti. Asal Anda libatkan Tuhan di dalam proses parenting Anda menjadi orang tua, seperti Ibu Maria katakan bahwa Tuhan akan pakai Anda untuk kerjakan yang terbaik dalam kehidupan anak. Nah, tapi mungkin Anda merasa, aku perlu sahabat doa. Hubungilah kami di layanan doa dan counseling CBN. Ada sahabat doa yang akan bersama-sama dengan Anda. Doakan anakmu, doakan keluarga, percaya terjadi terobosan di masa akan datang. Jangan hanya WhatsApp, jangan hanya SMS. Hubungi lewat telepon, ngobrol dengan kaunselor kami, biar kami boleh bergandengan tangan dengan Anda dan sepakat dalam doa percaya terobosan terjadi dalam kehidupan keluarga Anda. Menjadi anak yang cuek dan tidak peduli dengan orang tuanya. Lalu peristiwa apa yang mengubah Jessica? Kita saksikan kisahnya berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Indriani. Aku sering dipanggil namanya Cika. Di rumah mama sering suruh Cika untuk kayak nyuci piring, nyapu halaman depan. Tetapi aku maunya sering main-main aja sama teman-teman. Jadi kepribadian si Cika di sekolah, ya dulunya dia malas berdoa, malas beribadah. Ya sejak ikut Sol, dia sudah ada perubahan kan. Doa, rajin di rumah, rajin bantu orang tuanya gitu ya. Mak kayak gini-gini kami di Sol. Berdoa, diajarin bahasa Inggris, diajarin bikin kayak praktek ini gitu. Aku senang ikut Sol karena aku punya banyak teman, gurunya baik-baik, dan aku jadi sering berdoa, sering ke gereja, dan sering baca Alkitab. Dan saat saya memberi materi mengenai lingkungan, memberi perumpamaan tentang semut yang rajin bekerja. Ayo, semut aja rajin, masa kita kalah sama semut? Di situ saya terus tersadar, kan semut itu rajin. Jadi saya mau mengikuti semut untuk lebih rajin lagi. Kemudian saya melihat ibu kelelahan membersihkan rumah. Lalu di situ saya langsung tegas untuk membantu. Perasaan saya melihat Cika saat ini senang, banggalah, udah ada perubahan. Sekarang dia udah mulai mau membantu saya di rumah tanpa disuruh, tanpa dibilangin. Saya merasa berterima kasih kepada Sol sama guru-guru Sol juga yang udah mengajari Cika. Semoga makin sukses lah ke depannya. Terima kasih CBN, terima kasih Sol. Dadah. Horas. Ada Sol, katanya Sol, School of Life. Ya, melalui School of Life di hampir 80 lokasi di seluruh Indonesia ada ribuan anak yang hidupnya diubahkan. Tadi kita lihat bagaimana Jessica itu menjadi pengrajin. Itu karena di Sol dia belajar bukan hanya matematika atau bahasa Inggris, itu ada
Itu ada, kita ajarin matematika, ajarin bahasa Inggris, itu menurut umur masing-masing anak. Tetapi kemudian dia belajar mengenai karakter Kristus. Dia diperlengkapi, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan dalam konteks komunitas teman-teman, dan ini yang membuat terobosan yang luar biasa. Yang kita lihat itu anak demi anak hidupnya diubahkan. Dan kalau anak diubahkan, orang tuanya juga diubahkan. Betul. Ini yang terjadi, bukan hanya children, but their parents. And community. And the community is being changed. Yeah. Jadi ini adalah apa yang kami kerjakan di CBN, dan kami butuh Anda menjadi tim, kami butuh Anda menjadi mitra, kami butuh Anda untuk bergandengan tangan dengan kami, sehingga kami bisa mengerjakan proyek ini nggak hanya di 80 lokasi, tapi lebih daripada itu. Dan kami bisa melihat hal yang sama yang terjadi seperti dalam kehidupan Jessica, terjadi dalam kehidupan ribuan anak lain di seluruh Indonesia. Ada kode QR di layar, Anda bisa tembak untuk menjadi mitra CBN atau donasi.jawban.com. Anda bisa isi form atau melalui e-wallet, Anda bisa memberi, menyumbang, dan waktu Anda menyumbang, Anda menjadi seorang mitra CBN yang bergandengan tangan untuk melayani generasi anak, orang tua, dan gereja di seluruh Indonesia. Amin. Yes. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya Maria Kesmetan, jangan lupa like, komen video ini. Dan jika Anda diberkati, bagikan video ini ke seluruh kerabat Anda, juga saudara-saudara sekalian. Dan juga jangan lupa subscribe di Jawaban Channel. Saya Mark McClendon, Tuhan Yesus memberkati.